Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Tujuan berdoa apa? Agar kita lebih tenang jiwanya, agar ilmu yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Dan juga kalian dapat memetik pelajaran berharga dari apa yang Bapak sampaikan. Berdoa kali ini akan disampaikan atau akan dipimpin oleh ketua kelas di kelas ini. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa pada siang hari ini. Selesai? Nah, sekarang Bapak mau tanya ya, siapa yang berangkat sekolahnya itu sambil jalan kaki? Nah, ada beberapa opsi ya ketika kita berangkat sekolah gitu. Seperti yang pertama itu berjalan kaki. Kedua itu naik motor ya, naik motor. Yang ketiga bersepeda. Nah, Bapak sekarang ingin membahas mengenai yang berjalan kaki dan yang bersepeda, gitu. Ya, jadi siapa di sini yang bersepeda dan siapa di sini yang berjalan kaki, gitu. Dengan kita berjalan kaki, kita juga memerlukan tenaga, gitu. Kita juga memerlukan kekuatan otot yang ada di tubuh kita gitu. Nah, berhubungan dengan hal tersebut, maka materi yang akan Bapak ajarkan pada siang hari ini yaitu mengenai sistem gerak ya, mengenai sistem gerak. Nah, kita sudah belajar mengenai pada pertemuan kemarin mengenai sistem otot gitu ya. Kita sudah membahas beberapa bahasan mengenai sistem otot, seperti jenis-jenis otot gitu ya, seperti otot polos, otot lurik, dan otot jantung gitu. Jadi sekarang Bapak akan menjelaskan mengenai sistem gerak. Nah, apa hubungannya dengan sistem otot dan sistem gerak? Sistem otot dan sistem gerak itu sangat berhubungan gitu, karena keduanya dapat memunculkan proses yaitu sebuah gerakan. Jadi ketika kita bergerak, kita membutuhkan otot dan kita membutuhkan sistem gerak. Nah, sekarang Bapak akan memberikan definisi yaitu mengenai sistem gerak. Nah, Bapak sekarang mempunyai sebuah media yaitu berupa gambar. Nah, di sini ada gambar mengenai dari depan, dari samping, dan dari belakang ya. Ini ada sistem gerak manusia. Nah, nanti pada kesempatan kita kali ini akan membahas mengenai beberapa nama dari sistem gerak ini, gitu ya. Jadi sistem gerak sebenarnya itu sangat berhubungan dengan tulang ya, sangat berhubungan dengan tulang. Jadi kita akan membahas beberapa sendi gitu yang ada di sistem gerak atau sistem rangka gitu ya. Ada dua rangka, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial adalah rangka sumbu tubuh yang menyusun poros tubuh dan memberikan gerakan dukungan serta perlindungan dan organ di beberapa organ, seperti organ kepala gitu ya, seperti organ kepala, terus tulang tengkorak, tulang dada, tulang rusuk, dan tulang ekor. Nah, sedangkan rangka apendikular itu rangka tambahan yang berfungsi sebagai penggerak tubuh
dalam hal ini menyusun alat gerak seperti tangan, kaki gitu ya. Seperti kalau kita naik sepeda itu kan kita menggunakan tangan dan menggunakan kaki ya. Jadi itu membutuhkan kerja dari sistem gerak gitu. Nah terus selain itu ada juga beberapa sendi yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama sendi pelana ya, sendi pelana. Nah tadi rangka itu ada dua ya, rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka, nah coba tulis dulu, rangka itu ada dua, aksial dan apendikular. Nah rangka aksial ini sudah Bapak sebutkan tadi, ini menyusun atau melindungi bagian tubuh, menyusun bagian tubuh ya, melindungi dan menyusun tubuh atau anggota tubuh. Sedangkan apendikular ini di sistem gerak yang digunakan untuk gerakan, seperti di tangan untuk gerakan ya, seperti tangan, kaki gitu ya, jari-jari, baik itu jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Terus ada beberapa sendi ya, sendi. Nah sendi itu ada beberapa ya, seperti sendi pelana, sendi peluru yang kita sudah pelajari pada materi sebelumnya, yaitu materi di SD. Itu kan ada beberapa sendi ya, seperti sendi pelana, sendi peluru gitu. Sendi pelana. Nah ya, sendi pelana. Di sini siapa yang tahu sendi pelana? Karena ini pelajaran SD, Bapak akan memberikan pertanyaan kepada kalian sambil kita mengingat pelajaran yang sebelumnya. Apa sendi pelana? Ya, sendi pelana yaitu permukaan tulang yang berartikulasi membentuk kongkak di satu lilin di satu sisi. Contoh dari sendi pelana itu antara tulang karpal dan metakarpal di ibu jari. Ya, contohnya itu di ibu jari. Nah, ini seperti ini. Ibu jari ini sendi pelana. Ya. Terus ada juga sendi engsel, ya. Ada juga sendi engsel. Ada juga yang namanya sendi engsel selain sendi pelana. Sendi engsel. Ya. Sendi engsel adalah permukaan bundar. Pada sendi ini berhubungan dengan tulang yang lain. Contoh dari sendi ini adalah lutut dan siku. Contoh dari sendi engsel itu adalah lutut, ya, lutut, bagian lutut, nih, bagian lutut dan bagian siku dan bagian siku. Ada sendi engsel, ini contohnya di lutut dan ada di bagian siku. Sedangkan ini di ibu jari yang sendi pelana. Terus selanjutnya ada sendi kondiloid. Ya, jadi Bapak tadi sudah menjelaskan mengenai beberapa sendi, yaitu sendi pelana, sendi engsel, sendi kondiloid, sendi elphidoid, dan juga sendi peluru. Nah, sendi-sendi ini biasa kita gunakan atau biasa kita temukan pada kehidupan sehari-hari gitu. Jadi Bapak harap pembelajaran kali ini dapat memberikan pengetahuan kepada kalian bahwasanya gerakan-gerakan yang kita peroleh, yang kita lakukan itu membutuhkan sendi dan juga membutuhkan kerangka yang kuat. Maka dari itu ada beberapa cara untuk kita dapat
menjaga kesehatan sistem gerak gitu, seperti dengan meminum susu gitu secara teratur, dan kita melakukan olahraga secara teratur, itu akan meningkatkan kekuatan dari sendi kita. Jadi selagi kita masih muda, kita juga dapat meningkatkan kekuatan sendi dari kita gitu ya. Dapat disimpulkan bahwasanya pembelajaran kali ini yaitu belajar mengenai sistem rangka ya. Sistem rangka itu ada dua, yaitu mengenai aksial dan apendikular, serta sendi dan cara menjaga kesehatan sistem gerak ya. Ada sendi pelana, sendi engsel, sendi kondyloid, elpidoid, dan sendi dari sendi peluru gitu. Di sini semoga pembelajaran kita dapat bermanfaat ya. Jadi pembelajaran kali ini Bapak cukupkan, dan semoga kita dapat memberi dampak yang positif bagi kehidupan sehari-hari pada pembelajaran kali ini. Dan juga kesimpulannya adalah di sistem rangka itu ada dua, yaitu apendikular dan aksial. Dan sendi itu ada sendi engsel, sendi kondyloid, sendi pelana, sendi elpidoid, dan sendi peluru. Ini sudah Bapak jabarkan panjang lebar pada pembelajaran kali ini. Jadi Bapak harap ini dapat diingat oleh kalian semua gitu. Dan juga Bapak sebelum mengakhiri pada pertemuan kali ini, Bapak akan membagi sebuah kelompok gitu ya. Bapak akan membagi sebuah kelompok, dan di sini kan ada 30 siswa ya. Jadi akan Bapak bagi kelompok menjadi 10 kelompok, dan setiap kelompok akan mengidentifikasi. Bapak punya gambar. Nah, di sini Bapak punya gambar. Silahkan identifikasi. Silahkan identifikasi dari gambar-gambar ini gitu. Mana yang sendi apendikular, mana yang sistem rangka apendikular, dan mana sistem rangka yang aksial, dan juga mana sendi engsel, mana sendi peluru gitu ya, mana sendi kondyloid. Silahkan diidentifikasi, dan nanti hasilnya akan dikumpul pada akhir pembelajaran nanti ya. Bapak kasih waktu sekitar 45 menit untuk kalian mengidentifikasi dari gambar-gambar ini ya. Silahkan kalian berdiskusi kepada teman kalian, maka akan Bapak bagi gambar-gambarnya. Dan gambar-gambar ini harus diidentifikasi sedemikian rupa ya, jangan sampai salah. Karena kan tadi sudah dipelajari mengenai sistem rangka gitu dan beberapa sendi. Baik, karena pengamatan sudah habis, maka silahkan dari perwakilan kelompok kalian untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian, dimulai dari kelompok 1 ya. Nah, karena waktu yang sudah mau habis, jadi Bapak akan menyimpulkan beberapa dari hasil presentasi kelompok kalian, yaitu sendi itu ada 5 ya, sedangkan rangka yang disebut rangka itu ada 2, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular ya. Dan rata-rata dari jawaban kalian itu sudah benar di gambar ini ya. Silahkan dipelajarin lagi. Semoga dari pembelajaran kita pada siang hari ini dapat bermanfaat ya, karena kita kan belajar tentang sendi. Tentu kita akan bergerak setiap hari, jadi kita harus menjaga kesehatan sistem sendi ya.
Apa caranya? Yaitu seperti tadi sudah Bapak jelaskan, yaitu ada 4 menjaga, seperti makan makanan bergizi, terus diusahakan minum susu, terus berolahraga, rajin berolahraga, dan berjemur di siang hari untuk mendapatkan vitamin D, gitu ya. Jadi semoga pembelajaran kita dapat berguna bagi kehidupan sehari-hari. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.